Aku tahu kalau engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya? Jangan mulai dulu dong. Loh, kan sudah waktunya. Bagi pantun dulu lah. Oh, mau dengerin pantun ya? Iya. Sebentar. Kak Yus pikir dulu ya. Dengerin ya. Minum kopi pagi-pagi buta. Dengerin dulu, belum selesai.
Minum kopi pagi-pagi buta. Kopi diaduk hingga merata. Enak tenang. Shh, dengerin dulu. Minum kopi pagi-pagi buta. Kopi diaduk hingga merata. Hari ini hari istimewa. Kenapa? Saatnya beribadah kepada Sang Pencipta. Bisa aja. Yuk beribadah bersama-sama. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, sudah tidak terasa ya. Sekarang sudah hari Minggu lagi. Dan kita akan beribadah. Yeay, siapa yang penuh sukacita hari ini? Boleh angkat tangan? Oke. Tapi ngomong-ngomong, udah jam segini, temennya Bu Elina mana ya? Apa jangan-jangan masih liburan nih? Jadi Saya sudah di sini. Ya ampun, Bu Elvi. Iya, saya hari ini semangat mau ibadah sekolah minggu, Bu Elina. Dikirain masih terlena dengan Saya mau liburan. nyapa dulu ya, Bu. Oh, silakan. Adik-adik, apa kabar semua setelah liburan? Tambah semangat ya. Semangat dong, seperti Bu Elvi. Ya, Oke, kita mulai ya Bu ya. boleh. Oke, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semua sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati sekolah minggu kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan itu baik sekali. Menyertai kita setiap hari, memberkati kita setiap hari. Bahkan waktu Bu Elvi kemarin liburan, Juga disertai Tuhan. Sangat baik Tuhan itu, Bu di Elina. sepanjang perjalanan juga. Semua aman. Wah, oleh sebab itu, mari anak-anak, kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ayah baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Bu Elina, Iya. selain Tuhan itu baik, Dia juga sayang pada kita. Oh, betul itu. Nah, karena itu adik-adik, sekarang kita mau menyanyi, mengatakan bahwa Yesus itu sayang pada kita. Kok tahu? Ya, kita baca Alkitab ya, kita dikasih tahu bahwa Yesus itu sayang pada kita semua. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan ajarku untuk mengerti supaya aku lebih kenal lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Aku gak mau ikut Dharma Wisata Kenapa tidak mau ikut Dharma Wisata, Hudson? karena itu mau naik busnya membosankan, berisik dan panas. Bagaimana dengan menyanyikan lagu-lagu dan membaca puisi? Pasti kamu menyukainya. Kalau menyanyi itu aku harus menyanyi banyak lagu. Kalau puisi aku harus aku sendiri dan aku harus hafalin. Pasti kamu bisa melakukannya. Bagaimana kalau Mama bantu kamu menghafal kata-katanya? Semua orang pasti merasa takut melakukan hal-hal yang baru. Mama yakin Hudson bisa melakukannya. Kamu lihat nanti orang-orang yang ada di sana senang sekali mendengar lagu-lagu kamu dan teman-temanmu dan juga puisi kamu. Meskipun kata-katanya tidak sempurna, mereka pasti senang, percayalah.
Oke, ya terima kasih ya, Ma. Oke, kamu mau melakukannya? Iya, Ma, aku akan melakukannya. Wah, bagus, anak baik. Yuk kita latihan. Ya, yuk. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah. Tadi siapa ya yang tidak mau pergi Dharma Wisata? Iya, Hasan tidak mau pergi. Kenapa tidak mau pergi? Oh iya, karena dia merasa tidak bisa. Apakah adik-adik juga pernah mengalami hal demikian? Mau melakukan hal-hal yang baru, tapi merasa kesulitan. Bahkan malah mungkin, nggak mau, nggak bisa aku. Nah, adik-adik, cerita hari ini adalah tentang seseorang yang tidak mau pergi. Siapa ya? Sebelumnya, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Ada beberapa yang sudah datang ibadah onsite. Ada juga yang masih beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami boleh memuji Tuhan dan belajar akan firman-Mu. Siapkanlah telinga kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita hari ini adalah lanjutan cerita minggu lalu. Siapa ya? Seorang bayi yang kemudian disembunyikan di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Raja Firaun. Iya betul, hebat kalian. Musa sudah tumbuh menjadi seorang yang besar. Nah, tapi tidak di rumahnya. Kan Musa sudah dibawa kemana? Ke Mesir. Nah, ceritanya ada di dalam Alkitab. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai Keluaran 4 ayat 17. Kisahnya ada di situ. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, minta tolong papa atau mama ya, kita tetap membuka Alkitabnya. Karena nanti Kak Anita akan membaca bagian dari Alkitabnya. Walaupun Musa sudah berada di Mesir, tetapi Musa selalu ingat bahwa Musa adalah bagian dari bangsa Israel. Musa tidak suka melihat bangsanya, bangsa Israel ditindas, dijadikan budak oleh orang-orang Mesir. Satu kali ada seorang Mesir yang memukuli orang Israel dan Musa membelanya. Saat berita itu terdengar oleh Firaun, Musa tahu dia harus cepat menyelamatkan dirinya. Karena Firaun tidak suka ada orang yang membela bangsa Israel. Bahkan Musa sekalipun. Karena itu cepat-cepat Musa melarikan diri jauh dari negara Mesir. Dia menuju ke tanah Midian. Dan di sana kemudian dia menikah dan bekerja sebagai seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba milik mertuanya
yaitu Bapak Yitro. Suatu kali dia menggiring domba-dombanya menuju ke gunung. Saat domba-domba itu merumput, tiba-tiba dia melihat semak belukar terbakar. Tetapi aneh, dia coba melihat dari dekat. Kok semak belukar itu tidak terbakar? Bahkan ketika dia mendekatinya, ada suara. Musa, Musa. Ya Allah, jawab Musa. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa segera melepaskan kasutnya, alas yang melindungi kakinya. Dia melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa tahu bahwa peristiwa Allah memilih berbicara kepadanya dengan dirinya adalah benar-benar istimewa, peristiwa yang istimewa. Nah, adik-adik, ternyata Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah diperbudak di tanah Mesir dan Allah mengetahui penderitaan mereka. Allah sangat mengasihi bangsa Israel dan mau melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari Mesir ke suatu negeri yang baik, yang luas. Karena itu Allah sedang menyiapkan suatu rencana. Apa rencananya? Yuk kita akan melihat Alkitab kita. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Apa rencananya? Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dan Allah berjanji akan menyertai Musa. Wah, adik-adik, bagaimana perasaan Musa saat itu ketika Allah memintanya melakukan satu tugas yang penting? Apakah Musa langsung, "Ya Tuhan, saya mau"? Wah, ternyata tidak, adik-adik, ya. Musa bertanya kepada Tuhan, "Apa yang harus kukatakan bila bangsa Israel bertanya, 'Siapa yang mengutus aku?'" Kita akan baca lagi di ayat yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Tuhan sudah memerintahkan agar Musa mengatakan itu. Tapi Musa masih belum siap untuk pergi. Mungkin dia merasa tidak cukup pandai, tidak kuat, dan cukup berkuasa. Namun adik-adik, Allah itu Allah yang sabar, penuh kasih. Allah memberikan 3 tanda mujizat untuk membuktikan bahwa Allah yang mengutus Musa menjadi pemimpin mereka. Mujizat yang pertama, Allah menyuruh Musa untuk mengambil tongkat gembalanya
dan menyuruh melemparkannya ke tanah. Seketika itu, tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Kemudian Allah juga menyuruh ambil dengan memegang ekornya. Musa taat, Musa melakukannya. Seketika itu ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Mujizat yang kedua, Allah kemudian menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Saat ditarik keluar, maka tangannya Musa terjangkit penyakit kusta, penyakit yang mengerikan. Allah segera memerintahkan Musa memasukkan lagi ke dalam jubahnya. Dan setelah ditarik, maka sembuhlah penyakit kusta Musa. Wah, hebat sekali. Bukan cuma 2, Tuhan memberikan 3 tanda. Tanda mujizat yang ketiga. Musa disuruh Tuhan mengambil air dari sungai dan mencurahkannya di atas tanah kering. Allah berkata, air itu akan berubah menjadi darah. Apakah dengan 3 tanda itu kemudian Musa mau? Oke, Tuhan, saya siap pergi. Wah, ternyata adik-adik belum cukup. Musa masih merasa tidak siap untuk pergi. Musa khawatir bahwa dia tidak pandai untuk berbicara. Tetapi Allah berkata, pergi. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Sudah, apakah Musa mau pergi? Tidak, adik-adik. Musa bahkan memohon, Tuhan, utuslah orang lain saja untuk mengerjakan tugas yang besar dan sulit ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa akhirnya Allah marah kepada Musa. Siapa yang menyelamatkan Musa saat bayi? Tuhan. Allah juga menjaga Musa saat berada dan dibesarkan di istana Mesir. Allah juga melindungi Musa saat di Midian. Allah berjanji akan menyertai Musa, akan membantu Musa saat berbicara kepada bangsa Israel. Bahkan Musa juga diberikan berapa tanda mujizat tadi? Betul, sudah diberikan 3 tanda mujizat. Allah sudah melakukan hal itu semua kepada Musa. Bahkan Allah juga bersedia mengutus Harun, kakak laki-laki Musa, untuk berbicara mewakili Musa. Akhirnya Musa sadar. Musa tahu apa yang harus dia lakukan karena semenjak kecil Tuhan sudah menyertainya. Akhirnya Musa siap untuk percaya kepada Allah, akan kuasa Allah. Dia taat akan panggilan Allah. Dengan tongkat di tangannya, Musa siap melakukan perjalanan panjang menuju kemana? Menuju ke Mesir dan memberitahu bangsa Israel, umat Allah satu-satunya, bahwa Allah yang benar, Allah nenek moyang mereka tidak pernah melupakan mereka. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Allah akan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, serta menuntun mereka ke tanah yang indah, yang luas, yang dijanjikan oleh Tuhan.
Musa siap untuk pergi. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Beberapa kelas sudah mengadakan ibadah onsite. Bahkan mungkin ke depannya kita akan membuka semua kelas. Mungkin adik-adik atau mama dan papa merasa takut, merasa khawatir. Ini Kak belum divaksin. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi dan menyertai. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kita bisa beribadah dengan aman. Apalagi ya Kak ya? Oh iya, ini. Sebentar lagi adik-adik yang SD akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Aduh Kak, ada pelajaran yang belum aku mengerti, bagaimana ini? Adik-adik merasa khawatir, cemas, takut. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengerjakannya. Ingat, hari ini kita belajar saat kita percaya kepada Allah, Tuhan akan menyertai kita. Dia akan membimbing kita. Asal kita taat. Dengan apa? Tentu saja dengan belajar yang tekun. Tuhan akan menolong kita mengerti pelajaran yang sulit. Nah, adik-adik, saat kita percaya kepada Allah, bahwa Allah mengasihi kita, kita bisa menghadapi atau melakukan hal-hal yang sulit sekalipun. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Sebagai ayat hafalan, kita mau buka Mazmur 121. Ayat yang kedua. Wah, pendek sekali ayatnya. Yuk kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Di mana tadi? Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, gampang sekali ya, mudah ya. Yuk kita hafalkan. Dengan memakai gerakan, kita akan mudah untuk menghafalkan ayatnya ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mudah bukan? Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar tentang Musa. Tuhan, terima kasih. Kalau Musa sudah Tuhan pilih menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Supaya mereka tidak diperbudak lagi oleh bangsa Mesir. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk Yesus yang sudah melepaskan kami juga dari perbudakan dan hukuman dosa kami. Berikan kami keberanian ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Mengingat bahwa senantiasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan itu baik.
Dia juga sayang pada kita Iya. dan dia sangat mengasihi kita. Karena itu, sebagai ungkapan sukacita kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sekarang kita mau memberi persembahan. Beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita akan memberikan persembahan sambil kita bernyanyi lagu berikut ini. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku. Baik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali memberikan persembahan. Berkati semua persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkati pekerjaan Papa dan Mama kami. Berkati semua persembahan ini supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini khususnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya aktivitas, siapkan alat dan bahannya. Oke, saatnya aktivitas. Hari ini Kak Win membutuhkan kertas gambar. Ini kertas yang agak tebal ya. Lalu penggaris, pensil, spidol, gunting, lem, pensil warna, dan benda yang berbentuk lingkaran. Ya, kalian boleh pakai apapun yang ada di rumah ya. Oke, langkah yang pertama, ya, kita akan membuat lingkaran. Ini kalian menggunakan mangkok, kebetulan di rumah ada mangkok ya. Kalian bisa pakai piring kecil atau tataan cangkir. Kalian langsung pakai spidol seperti ini ya. Setelah itu kita akan potong. Oke, yang sudah kita potong kita singkirkan ya. Kertas ini masih akan kita pakai lagi ya. Sekarang kita akan mulai membuat gambar ya. Kita akan membuat gambar. Kita akan membuat semak-semak yang berapi ya, di mana Tuhan menunjukkan diri kepada Musa ya. Ini kita sudah buat daunnya, kita akan buat batangnya seperti ini ya. Kita akan buat lagi di sini dan ada rantingnya seperti ini ya. Kalian buatnya agak cepat ya. Di sini akan kita buat api ya. Kalau ini terlalu cepat ya, kalian bisa pause ya videonya. Nah, seperti ini tanahnya. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini ada
beberapa tanaman, rumput-rumputan ya. Oke, sekarang kita akan buat ada hewan yang sedang digembalakan oleh Musa waktu dia bertemu dengan Tuhan ya. Nah, kita membuat domba. Oke, lalu kita buat ada Musa di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita buat rambutnya. Ya, lalu ada wajahnya. Nah, Musa dia terkaget-kaget. Wow, ada semak-semak berapi. Ada kumisnya ya. Tetapi dia tidak terbakar. Ya, kita buat ada bajunya di sini. Nah, dia waktu itu dia memegang tongkat ya. Nah. Oke, ya. Dia bertemu dengan Tuhan di gunung yang kudus ya. Nah. Oke, ya. Lalu kita bisa tambahkan ada awan. Nah, jadi kawin kali ini tidak membuat melipat atau menggunting menempel seperti biasanya ya. Kawin ajarkan kalian hari ini menggambar ya. Oke, sekarang kalian akan tuliskan ayat hafalannya di dalam Mazmur pasal 121 ayat 2 ya. Setelah ini kita akan beri warna. Oke ya, sekarang kalian akan memberi warna, tetapi kalian tidak memberi semua warnanya ya. Kalian hanya memberi sebagian aja. Kalian bisa mewarna sendiri di rumah ya. Kalian sediakan waktu untuk kalian bisa mewarna. Kalian mau mewarna dengan bareng papa atau mama boleh aja loh ya. Kalian mewarna dengan cepat ya, tapi tidak terlalu rapi, nggak apa-apa ya. Kalian bisa buat sendiri yang lebih rapi, kalian bisa buat lebih bagus dari kalian ya, seperti ini ya. Saya lanjut sorry kalian deh ya, kalian pegang warna coklat ya. Kita buat ini ada batangnya, lalu kita ambil hijau. Tuhan menunjukkan kuasanya. Kalian pernah nggak lihat semak-semak yang berapi tapi nggak terbakar? Nggak pernah kan? Itu hebatnya Tuhan. Ada semak yang berapi tapi dia tidak terbakar ya. Oke, kalian bisa mewarna sesuka kalian lebih suka warna apa, kalian pakai aja itu ya. Ini kalian pakai dua warna untuk apinya, orange sama kuning. Kalian bisa campurkan ya, atau merah, orange, kuning boleh aja ya. Oke, mewarna itu sangat menyenangkan kok ya. Asal kalian nggak usah buru-buru gitu ya, pelan-pelan aja, dinikmati bersama ya. Kalian bisa menggunakan cat air atau spidol yang kalian suka deh, warnanya juga ya. Kalian akan selanjutnya ambil warna ungu. Bisa cukup kaget ini. Wow.
Wow, luar biasa ya Tuhan. Seperti cerita yang kalian dengar tadi ya, ceritanya cukup luar biasa sekali. Tuhan bisa menunjukkan kuasanya seperti itu. Nah, sisanya kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Kak Win akan lanjutkan proses selanjutnya. Oke, step selanjutnya Kak Win akan membuat garis ya. Ukurannya terserah ya. Jadi Kak Win di sini membuat 5 cm ya. Terserah kalian membuat ukuran berapa aja. Ya. Kita buat seperti ini. Ya, setelah itu kita potong ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan semua ya. Kak Win akan membuat lipatan di sini ya, sekitar 1 cm atau 1,5 cm ya. Nah, di bagian atas dan di bagian bawah seperti ini. Ya, oke, kalau udah seperti ini, Kak Win akan buat lipatan di sini ya. Nah, terserah Kak Win nggak mengukurnya ya. Nah, yang penting kita bisa membuat standing seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita akan gabungkan ya. Kita berikan lem sedikit aja ya. Kalau sudah, sekarang kita akan tempelkan ya. Oke, di sini tahan sebentar, lalu di bagian belakang kita akan tempelkan. Nah, dia sudah bisa berdiri ya. Nanti kalian bisa pasang ini di meja belajar kalian ya. Nah, aktivitas kita udah selesai. Yeay, aktivitas kita sudah selesai. Iya, ini gambarnya siapa ya tadi? Oke, Musa. Iya, ayatnya di mana tadi? Kita tulis di sini ya, Mazmur 121 ayat 2. Nah, ketika kita melihat gambar ini, kita mengingat bahwa Musa selalu disertai oleh Tuhan. Bukan hanya Musa saja, Kak Anita, adik-adik semua, saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke, sekolah minggu kita sampai di sini dulu. Sampai minggu depan. Bye-bye.